pajak alat berat. Nah, Nah, pajak menarik alat nih ya. Nanti berat, kita bahas nih. terus ini option MBLB itu, yang MBLB itu mineral bukan logam. Jadi alat berat itu dikategorikan alat kendaraan bermotor. Oh, Kendaraan alah. bermotor masuknya gitu kan. Heeh. Nah, para pengusaha yang pemilik modik itu mengajukan ya ke MK gitu, pengajuan ke MK, dan Hmm. kan tarifnya juga kecil Mbak, cuman 0, iya 0,2% sih. gitu kan. Jadi 0,2. tendangannya tidak terlalu maksimal, ya terpaksa kita kalau istilahnya keran tuh agak dikencengin dikit ya. Ya salah satunya ya kita mendatangi, menginventarisir ke masing-masing pengusaha-pengusaha Pemiliknya itu. itu ya. Heeh, kita datangi di dalam APBD itu kan ada ukuran-ukuran, ada amanat-amanat undang-undang. Mm-mm. Misalnya ton gitu ya, semua ada seperti itu. Selatan juga kalau dulu yang namanya kecil-kecil itu, Masya Allah bisa kalau pas sore aja harus cepet-cepet. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Oke, hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial kita nih. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Banten. Nah, penasaran kan nih teman-teman? Hari ini saya sudah menghadiri Bapak Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu Bapak Iswandi Saptaji. Oke, selamat datang Pak Iswan. Pak Is ya dipanggilnya ya. Boleh, mangga. Oke, ini kita udah sama Pak Is. Gimana kabarnya Pak Is? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik-baik aja ya, sehat ya? Insya Allah, Alhamdulillah. Aktivitas sekarang lagi ngapain aja nih akhir-akhir ini? hari ini tentunya kami lagi konsentrasi, kan sekarang Mm-mm. udah pertengahan tahun, konsentrasi nyusun APBD perubahan. APBD Oh. perubahan dan APBD untuk tahun 2025. Tentunya di dalam Hmm. APBD itu kan ada salah satu unsur dari struktur APBD itu pendapatan. Kita lagi berhitung-hitung lah gitu. Oh, ini berarti lagi sibuk ngitung nih ya, Lagi orang-orang hitung-hitung. Bapenda nih. Nah, kalau boleh tahu nih, Sobat Ekbis kan pasti masih belum tahu ya, sebenarnya tupoksi dari Bapenda itu sendiri tuh ngapain aja sih, khususnya di bidang pengelolaan pendapatan daerah nih, Pak. Iya. Itu apa aja sih? Ngapain aja sih? Kalau tupoksi secara umum, Bapenda Mm-mm. itu koordinator pengelolaan pendapatan. Mm-mm. Jadi semua pendapatan-pendapatan yang ada di Provinsi Banten itu dikelola, dikoordinasi oleh Bin Pendapatan. Oke. Jadi karena kan eh, dinas penghasil juga ada. Jadi ada beberapa dinas yang Hmm. menghasilkan pajak itu, retribusi, khususnya retribusi. Jadi koordinatornya kami. Itu secara umum itu kan dari Bapenda. Kalau yang di bidang kami, tentunya kami sebagai bidang pengelolaan pendapatan secara khusus membantu kepala Bapenda itu Mm-mm. dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, memonitoring, Hmm. pendampingan, terus pengendalian khususnya di bidang pendapatan Nah, itu itu. untuk bidang pengelolaan ini ada sub bidangnya lagi nggak tuh? Ada. Apa aja Nah, tuh? kami dengan struktur yang baru itu Heeh. kami dibantu dengan dua sub bidang. Oke. Satu bidang pendaftaran, pendataan dan penagihan. Jadi dia Apa sih pendaftaran, pendaftaran? penagihan, Mhm. penagihan dan penetapan. Oh. Jadi kan misalnya pajak itu eh, bisa menjadi kriteria atau kategori itu menjadi wajib pajak, kan harus didaftar dulu kan. Mhm. Kita tidak boleh sembarangan. Pajak kan pada prinsipnya secara tidak langsung kan kontribusi wajib dari warga, dari masyarakat yang dipungut secara atau berdasarkan undang-undang. Mhm. Artinya penjabaran dari undang-undang tersebut ya harus didaftar dulu gitu kan. Jadi kalau seseorang pengusaha atau perorangan belum didaftarkan, ya tidak bisa jadi wajib pajak. Setelah dia didaftarkan, tentunya dia harus ditetapkan. Karena pada prinsipnya pajak itu kan dasarnya kan penetapan. Mhm. Anda harus pajak bayar sekian, punya mobil berapa ditetapkan dulu. Nah, Ya ya. dalam itu terakhir itu karena sudah ditetapkan ada penagihannya seperti itu. Itu satu subid yang menangani. Oke. Nah, ada juga satu subid lagi pembinaan dan pengawasan gitu. Pembinaan, Binwas pengawasan. lah Mhm. istilahnya gitu. Kalau itu
sifatnya penyuluhan, advokasi gitu kan, Mhm. pendampingan bagaimana wajib pajak itu mau melaksanakan pajak gitu kan, Mhm. pembimbing itu seperti itu. Informasi-informasi kayak gini seperti podcast kayak gini itu Nah itu kan Binwas. Binwas, Ya. pengawasan namanya suatu proses manajemen kan harus ada pengawasan kan. Mhm, Nah, pasti. pengawasan tuh jadi 2 bidang itu, 2 subbid itu yang membantu kami, khususnya saya kebetulan sekarang saya ke Pak Gubernur sebagai Kabid Pendapatan, ya dibantu oleh Pak Kasubdit seperti itu, di 2 hal itu. Nah untuk di Bapenda ini sebenarnya pajak-pajak yang dapatnya tuh pajak-pajak apa aja sih yang ditarik dari Bapenda ini? Kalau pajak itu, kita secara umum pajak itu kan sebetulnya ya di Indonesia ini pajak itu ada 3 supaya kita tidak salah kaprah dulu. Heeh, Ada nah yang ini nih. pajak nasional, Mhm. kayak PPN, PPh, itu Oh kan ya. itu Dirjen Pajak, itu pusat yang ini. Mhm. Ada, pajak yang kewenangannya menjadi kewenangan provinsi. Nah, Mmm. kewenangan provinsi itu semuanya ada 7 gitu kan. Pajak kendaraan bermotor, kalau bahasa singkatnya mah bayar STNK lah gitu Nah, kan ya. heeh. Terus pajak, balik nama kendaraan bermotor. Jadi kalau saya punya motor dijual sama Pak Sipa, terus mau bayar pajak harus balik nama dulu, Oke. pajak kendaraan bermotor. Mhm. Terus pajak rokok, jadi teman-teman yang suka Mhm. ngerokok itu pahlawan sebenarnya, kan lucu kayaknya gitu, walaupun kalau pajak rokok tuh memang ada tanda ada apa, ada arahan khusus harus Heeh. pemanfaatannya untuk kesehatan gitu kan, kompensasi daripada itu kan, untuk pajak Iya. kesehatan, pajak rokok, terus pajak air permukaan. Pajak air permukaan, Mmm. jadi perusahaan memanfaatkan air sungai untuk bahan baku atau untuk mungkin pelarut, untuk apa, itu Mhm. pajak itu. Terus pajak rokok, pajak permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah. Jadi kalau kita beli bensin atau sekarang mungkin Pertamax ya di Iya. SPBU-SPBU itu kan sebetulnya udah include dengan pajaknya gitu, ada di dalamnya Iya gitu iya kan. Jadi iya. kalau misalnya Pertamax 12.500 di dalamnya itu sekian 10%-nya itu pajak, Udah heeh, pajak, pajak. mhm. Nah, khusus untuk pajak bahan bakar itu di mana, eee, penyerahan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Artinya begini maksudnya, kalau kita orang Banten, saya tidak bermaksud berprimordial gitu ya, Mhm. usahakanlah beli bensin itu, beli Pertamax itu di wilayah Banten supaya pajaknya langsung ke Banten. Karena kalau kita ngisi Oh. misalnya kita ke Lampung, ya itu pajaknya itu Heeh. untuk Lampung gitu Iya kan. iya. Ya walaupun kita NKRI ya gitu kan, tapi kan tidak salah kita mendulukan daerah kita sendiri. Pajak bahan bakar, terus yang sekarang dengan undang-undang yang baru ini, Undang-Undang 1 2022 itu Mhm. tentang itu, pajak alat berat. Nah, Nah, pajak menarik alat nih, nanti berat, kita bahas nih. terus, ini option option, MBLB. Itu yang MBLB itu mineral bukan logam. Jadi kalau dulu mah galian C lah, kayak galian tanah, batu Oh, iya andesit iya. gitu. Izinnya oleh kabupaten. Mhm. Nah, kita option. Jadi option tuh biaya tambahan gitu kan, tambahan gitu. Mhm Jadi mhm. misalnya pajaknya 100.000 misalnya, Mhm. sekian persennya itu ada tambahan kan, misalnya tambahnya 10.000. Nah, 10.000 itu option gitu. Iya. Jadi ada 7 semuanya Mhm. dan pemerintah provinsi wajib hanya boleh menarik pajak, ya itu yang 7 itu, 7 di itu, luar itu nggak boleh. heeh. Nah, itu yang pajak provinsi gitu. Ada pajak yang kewenangan kabupaten kota, kayak pajak hotel, restoran, Oke, pajak mhm. parkir, penerangan jalan umum, itu kabupaten kota gitu. Mhm. Jadi kalau ada misalnya ada yang datang, "Pak, di rumah kami lampu penerangan jalannya mati." Silakan ke kabupaten kota nanyakan, jangan bukan ke kami Eee, gitu kan. Walaupun kan itu kadang-kadang misalkan, mhm. sama-sama pemerintah, ya Iya enggak, iya, ada mungkin, kewenangan masyarakat awam mikirnya gitu ya, ya? pajak itu ada itu. Jadi yang Heeh. kewenangan provinsi itu ada 7. Tapi di antara 7 itu yang paling besar pendapatannya dari pajak yang mana nih? Kalau pajak, setiap daerah di tiap provinsi ya, Mhm. eee, berlainan dari 7 pajak itu. Bagaimana kondisi ekonomi dan, Mhm. kondisi masyarakatnya Lingkungannya di ya? lingkungannya. Kalau di Di sini? Banten kalau di Banten itu pajak kendaraan bermotor, PKB itu, pajak Mmm. kendaraan bermotor hampir 70% lah gitu kan. Wow. Dari 7 mata pajak itu jadi paling dominan tuh pajak kendaraan bermotor gitu Oh, kan. tapi yang paling nggak optimal yang mana? Yang paling rendahnya? Kalau yang paling rendah itu karena sementara ini targetnya itu pajak air permukaan, pajak Oh. permukaan.
Kan itu kan pajak air permukaan sungai-sungai juga nggak terlalu Iya banyak ya, kan ya, heeh. gitu kan. Kalau pajak kendaraan hampir semua di rumah ada yang punya Iya, udah pada punya motor ya? motor gitu, Satu motor rumah motornya 2 atau enggak bisa 2 3 gitu 3 kan. sama dengan HP saingan kan ya. Nah, yoi. Nah, dari Bapenda sendiri ada nggak sih strategi untuk, apa ya, me men apa, meningkatkan pendapatan dari pajak gitu? Ada Oke, nggak ya pasti strateginya? ada dong. Apa tuh kalau boleh tahu? Karena gini kan, kita kan setiap tahun yang cerita di awal, kita kan sekarang lagi hitung-hitung nih bulan-bulan ini Mhm, kan, pendapatan itu kan. Artinya kan kita punya target setahun tuh misalnya kayak tahun 2024 sekitar 8,3 triliun lah oh gitu ini kan ya. target 2024 ya? 2024 Mhm, itu kan. Nah, untuk mencapai target itu kan harus direalisasikan kan, yoi, harus ada strateginya kan caranya, masa mhm. kita diem aja gitu kan, kan Nah itu harus apa aja? harus ditagih, harus seperti apa. Itu dilaksanakan dengan berbagai cara. Secara umum ada yang istilahnya langsung berhadapan dengan masyarakat, kayak sosialisasi gitu kan ya, seperti ini kayak podcast kayak gini kan dalam Iya, rangka sosialisasi, pajak itu dari mana, untuk apa, mhm, digunakannya seperti apa gitu kan. Karena kan masih banyak juga yang berpikir, "Wah, pajak juga nanti dilipetlah sama petugasnya kan." Nah, seperti itu kan adalah pemikiran walaupun tidak banyak, walaupun mungkin itu candaan-candaan. heeh. Nah, melalui sosialisasi kan kita terangkan, atau mungkin pas ada razia, "Aduh, maaf ya, pas saya kena razia, nggak tahu ini," katanya, "jangan tak kira STNK itu nggak diperpanjang," atau nah itu kan sosialisasikan, harus sosialisasikan, tetap aja diingatkan. Mhm, Walaupun banyak orang berdalih kan hanya untuk mengeles supaya tidak kena mhm, pajak, ada juga yang memang betul-betul tidak ngeh kan, tidak tidak tahu, tahu, tarifnya gitu, sosialisasi, terus itu melalui langsung, tentu juga kita menggunakan media massa gitu kan, media mhm, massa, media gitu kan. Seperti sekarang kita sudah menggunakan, apa istilahnya, WA gitu kan, lagi ngetren ya, WA Blast gitu kan. WA Blast itu kan jadi kita kan punya nomor HP pada saat pendaftaran awal, kan nomor HP-nya dicatat mhm, gitu kan. Kita memberitahu untuk tahun berikutnya tentunya. Ya misalnya, saudara saudari Sipa nomor sekian, mau A berapa, mau ada habis, masa pajak bulan apa. Biasanya 3 bulan sebelumnya iya pemberitahuan iya, gitu, "Oh iya gini bulan pajak," gitu heeh heeh, kan. Misalnya WA juga sekarang ada istilahnya melalui online itu, info PKB. Jadi kita info bisa, PKB, Play Store gitu kan, mhm, itu kan ada info PKB. mhm, Info PKB, jadi kalau misalnya, kita ingin bayar pajak gitu kan, berapa sih bayaran pajak kita itu? Kadang-kadang kan orang udah capek-capek ke Samsat gitu kan ya, "Apa sih harus dibuang di bawah?" Gitu, balik lagi kasihan kan iya orang bener, dan, "Oh iya, oh iya saya, pajak motor saya ini kurang lebih biaya misalnya 300.000," heeh, gitu kan, itu ada. bisa dilihat di info PKB Bisa, tadi gitu heeh, ya, jadi nah tinggal bisa hanya download ya? heeh, masukkan Mhm, nomor plat nomor depannya, nomor angka 4 angka, nomor mhm, belakangnya gitu kan. Kadang-kadang mmm, ya sekarang juga hal itu juga jadi candaan di antara teman-teman juga gitu kan. Kita kan tahu kan karena bisa aja sekarang jadi masukin punya SIPA misalnya, eh, langsung kita candain, "Eh, lu belum bayar pajak ya?" Gitu kan. langsung ketahuan ya? Langsung ketahuan. Nah itu, Mhm, online seperti itu jadi tes itu juga itu ya itu dalam strategi. Itu juga saya juga melalui, apa, media, apa istilahnya, outdoor gitu kan ya, kayak mmm, Videotron atau oh baliho iya, gitu kan, mhm, seperti itu. Itu sifatnya masih persuasif gitu kan. mhm, Tapi kadang-kadang juga karena kita memang target kalau nggak ampuh gitu ya? nggak ampuh, kita menggunakan kerjasama dengan kejaksaan. Oke, Kejaksaan, KK, jadi surat kuasa khusus gitu. Jadi mhm, kita menginventarisir nomor wajib pajak segini, mhm, tapi biasanya kan roda roda 4 gitu kan. Jadi kan kalau di istilah kami kan R2, R4 gitu kan. Jadi mhm, R2 itu motor gitu kan, mhm kalau mhm. R4 itu kendaraan. Biasanya itu yang kalau dengan kejaksaan itu yang R4 gitu kan. Dan kita pilih juga kan, tidak R2 mah capek-capek gitu kan ya. Nah, R4 itu kan kami kerjasama dengan kejaksaan gitu. Yang upaya yang terakhir seperti itu gitu. Jadi itu strategi-strategi untuk Heeh. mencapai Nah, target ya? iya. Tapi sejauh ini udah tercapai belum nih target 2024? Kalau kalau untuk semester satu Mhm. 6 bulan pertama, kita itu sudah mencapai, dari angka 8 triliun itu sekitar 3,4 jadi sekitar Ah, 56% lah. Jadi udah di mhm atas 50% kan mhm, ya, udah tercapai sih sih.
kan Januari sampai dengan Juni kan Heeh, ya. masih ada semester Semester 2 2 kan ini, nanti, mhm, kalau semester 1 kita udah tercapai udah di atas 50% kan ya. mhm, udah tercapai nih, guys. Heeh, Nah, untuk tahun ini kalau nggak salah akan diberlakukan tadi ya, pajak untuk alat-alat berat ya? iya, heeh. Nah itu gimana tuh tanggapan dari pengusaha-pengusaha dan lain-lain? Itu pasti kan ada tanggapan-tanggapan terkaget-kaget kan pasti. Tiba-tiba ada pajak itu gimana tanggapan mereka, Pak? Jadi gini Mbak Sipa, pajak dulu di Undang-Undang 29 28 2009 itu Heeh, kan udah ada pajak alat berat, mmm, itu mhm. sudah ada. Berarti udah ada payung Udah hukumnya ya? ada, udah payung hukum dulu juga udah ada payung Mhm. hukumnya. Tapi pada saat itu alat berat itu dikategorikan alat kendaraan bermotor. Kendaraan Oalah, bermotor masuknya gitu kan. heeh, Nah, para pengusaha yang pemilik itu mengajukan, ya ke MK gitu, pengajuan ke MK dan mhm, disetujui pada itu bahwa mmm, apa, alat berat yang alat berat dimaksud, itu dimaksud itu memang tidak masuk alat kendaraan bermotor yang harus didaftarkan. Nah, mhm, tetapi itu di pajak keputusan, MK itu nomor 15 tahun 2011 itu ada durasinya 3 tahun gitu kan. 3 tahun. Jadi pada saat oh, itu tidak dipungut, tidak jadi dipungut lah. eh, Nah, terus dengan undang-undang yang sekarang 1/2022 itu mhm, tidak, alat berat itu dikategorikan tidak menjadi alat kendaraan bermotor. bermotor, Nah, tapi langsung pajak alat berat gitu kan. mhm, Yang dasarnya bukan pendaftaran. Kan kalau maksudnya pendaftaran begini, Sipa kan datang ke Samsat, mhm, mendaftarkan motor motor ini kan ya, sehingga mhm, punya ada plat nomor, ada ini gitu kan nah, kalau sekarang itu, eee apa istilahnya tuh, berdasarkan kepemilikannya gitu kan, bukan 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 alat sebagai alat berat gitu, bukan sebagai alat kendaraan bermotor, kan ada beda. mmm, Kendaraan bermotor itu kan berarti kan jalan gitu kan ya, iya, di jalan heeh besar gitu heeh, kan ya. Kalau ini kan statis gitu kan ya, mhm, statis. kayak Nah, eskavator dan heeh lain-lain ya, heeh, itu statis atau di wilayah tertentu saja gitu kan, mhm, mungkin di wilayah tambang, di wilayah pembangunan konstruksi gitu kan, jadi mhm, tidak mobil di jalan besar gitu. Pajak alat berat sekarang, kalau dulu kan bagian dari pajak kendaraan bermotor, bagian dari itu. Nah, kalau sekarang mmm, langsung itu, sebetulnya masyarakat dengan tarif 0,2% kali nilai jual kan ya. Jadi kalau heeh, misalnya Pak Sipa punya, eee, ekskavator harganya 200 juta, ya cuman berapa, paling 200 kurang kan ya. Cuma, eee, yang terkaget-kaget ada gitu kan, ada yang mengatakan, "Wah dulu kan nggak udah berlakukan." Kita terangkan masalah seperti itu. mmm, Nah, terus tapi setelah diterangkan, pengusaha, "Berapa sih tarifnya?" Kan yang pertama kali kan tarif iya kan, harga pasti jual tarifnya, 0,2%. "Ah, cuma 200.000 ya, 300.000 ya." mungkin Ternyata dikiranya gede kali modalnya ya gede awalnya, gitu mhm, kan. Jadi sih pada prinsipnya secara umum masyarakat, terlalu apa ya, jangan terlalu bereaksi gitu heeh, kan ya dengan adanya kan, oh dulu kan sekarang dimunculkan lagi kita terangkan. Nah, nah itulah kita iya, yang tadi di awal Mbak Sipa nanya strateginya mhm, seperti kita mau realisasi, kita melalui leaflet yang kita bagikan, mhm, kita melalui dialog-dialog seperti ini, kita datangi komunitas-komunitas yang pengusaha alat berat, kita undang, kita iya. kopi mo seperti itu, terangin gitu. Oh hanya begitu aja ya? Nah, itu seperti itu. Tapi potensinya gede gak sih kalau di Banten ini, untuk pajak alat berat? Kalau di Banten sebetulnya pajak alat berat itu potensinya tidak terlalu besar gitu. Oh, Itu berdasarkan pendataan, kan kami itu kan tombak di lapangan itu dalam mhm, umumnya ada di Samsat gitu kan ya. Sebenarnya mhm, tapi yang tepat nomenklaturnya tuh UPTD sebenarnya, mhm, Unit Pelaksana Teknis Daerah gitu kan. Tapi kalau bahasa masyarakat Samsat aja kan. Kita kan ada punya 12 samsat gitu ya, 12 samsat gitu kan. Yang satu samsat yang Kota Serang nggak ada alat beratnya gitu kan. ah, Sekitar sekitar angka 450-an lah unit gitu heeh, kan, seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak. Makanya tadi kan saya bilang pajak itu kan bagaimana
di setiap daerah itu kan potensinya berbeda-beda. Mungkin Mhm. kalau saudara kita yang di Kalimantan Timur, yang di sana, Banyak yang alat-alat alat berat yang berat, kena iya. batu bara, apa, Mhm. mungkin itu sangat Lebih potensi. mhm. Kalau di kita kan enggak. Tapi kalau misalnya seandainya alat-alat berat di Banten semakin banyak gitu ya, Hmm. pajaknya juga akan dinaikkan dong berarti? Enggak, tetap aja sama-sama gitu ya. Karena di dalam undang-undang itu sudah diamanatkan, Mbak Sipa, Eee, maksimal tarifnya tuh oh 0,2%. berarti emang tarif ini nggak bisa Enggak diubah ya enggak karena bisa udah diubah. ada hukumnya gitu? Ada hukumnya, kan tadi pajak ditarik Mhm, berdasarkan undang-undang gitu, kita juga tidak semena-mena gitu kan. mhm, Kan pajak itu kan, dasar hukumnya yang paling utama itu kan ada 3 yang terbaru ini. Pertama kan Undang-Undang 1 dua ribu mhm, dua puluh dua iya, tentang hubungan pusat dan daerah. Di situ disebutkan pajak yang wajib yang boleh ditarik oleh provinsi ada berapa dan tarif yang ditetapkan mhm. maksimal sekian, sudah ada gitu Jadi kan. udah ada nggak boleh dirubah-rubah gitu Nggak ya boleh untuk dirubah, tarifnya. heeh. Tapi untuk tahun ini pendapatan pajak dari alat berat tuh udah berapa rupiah nih? Oh, Miliar atau iya. triliun kah Oh, gitu? Berapa kalau, tuh? ini, perolehan dari pajak alat berat untuk semester 1 kita memang Mhm, belum ini ya, belum ditarik lah sama kita. mhm. Kita ini 6 bulan pertama ini sosialisasi, diseminasi gitu kan, Mmm, mungkin ya istilahnya woro-woro dululah, iya. jangan langsung main hantem promo Iya, aja. kaget nanti, yang ada Iya. malah nggak diterima nanti ya. Ya, nggak terima, jangan bilang. Nah, nanti kita ya insyaallah di semester 2 ini baru kita sudah menentukan target, Mmm, angka, berapa tuh? sekitar 60 baru kecil, Mbak, sekitar 66 juta gitu kan. 66 juta Heeh, dari pajak alat berat? alat berat aja gitu kan, Heeh. belum itu kan. Kita juga kalau langsung terlalu optimis langsung tinggi gitu kan, Nah, kalau tapi optimis gak tuh kalau 66 juta tercapai? insyaallah kalau itu Mhm, bisalah gitu mhm. kan, karena pada prinsipnya sekarang juga wajib-wajib pajak sih sudah mulai inilah, sudah Ada mulai pendaftaran penetapan oh, NWPD-nya, tarifnya sudah meningkat, sudah mulai adalah orang-orang sudah, pengusaha-pengusaha sudah mulai mmm, mau membayar gitu. Kan tarifnya juga kecil, Mbak, cuman nol nol koma koma dua iya persen sih, gitu mhm, kan. Jadi 0,2 jadi itu alat berat tuh ya memang, apa, badannya aja yang gede gitu kan. mhm, tapi pajaknya kecil gitu Pajaknya kan. kecil gitu Tapi kan. kalau misalnya terlalu besar juga nggak sih nanti Ya iya pengusahanya iya, ya? pengusaha betul, pengusaha rugi Oke, dan apa istilahnya itu, jadi males bayar jadi males nanti, heeh. bayar gitu ya. Nah, ini ada langkah-langkah nggak sih untuk menggenjot pendapatan pajak dari alat berat ini? Ada gak tuh? Ya tentu ada. Apa? Ya pertama kalau untuk punya alat berat itu, yang jelas itu kita, memberikan suatu keyakinan dulu kepada masyarakat Tadi ya bahwa tarif itu sosialisasi kan ya tadi. sosialisasi seperti itu. Yang kedua kita ya kalau memang dianggap mungkin 1 bulan, 2 bulan ini tidak ada ini, tidak apa, tendangannya tidak terlalu maksimal, ya terpaksa kita kalau istilahnya keran tuh agak dikencengin dikit ya. Ya salah satunya Mmm, ya kita mendatangi, menginventarisir ke masing-masing pengusaha-pengusaha pemiliknya itu, itu ya, heeh. heeh. Kita datangi, ya aparat yang ada gitu kan, kita pendekatan tetap memberitahulah seperti itu, "Pak, Mhm, Ibu, ini mobil ini kendaraan Alphard ini sudah masuk kategori harus bayar. Bayar kapan? Buat surat pernyataan seperti itu, mhm. 3 hari, 4 hari, tetap kami persuasif juga gitu, tidak serta-merta karena ya jujur aja kan, siapa sih yang seneng lah kalau Iya sudah sih bayar ya, pajak, ya pasti heeh. kalau namanya pajak konotasinya itu, Udah buruk tuh ya, buruk aja lah stigmanya itu gitu udah kan. kayak didatengin rentenir kan orang ngiranya. Gitu kan, Oke, tapi oke. Tapi ada gak sih cerita-cerita menarik selama di perpajakan ini mungkin Pak Is pernah turun lapang gitu ke masyarakat, terus ada cerita-cerita apa gitu, Pak? iya banyak juga sih seninya, makanya, eee, ini salah satunya. Kami meyakinkan, pajak itu untuk apa sih? Eee, Kami kan, sosialisasi itu pendekatan masyarakat kan tidak hanya masyarakat umum kan, ke heeh. ibu-ibu Nah gitu itu kan, biasanya ibu-ibu nih yang eee, agak ke ini, ke ibu-ibu, terus ke anak-anak SMA gitu oh kan. anak SMA juga Kami juga udah di datangin, ini ya? mahasiswa kami datangin gitu kan. Ada yang lucu itu yang salah satunya yang mahasiswa mungkin
Mmm. kritis tapi informasinya tidak maksimal gitu. Oh, gimana tuh? "Pajak tidak saya rasakan," cenah Eee, gitu, "pajak tidak saya rasakan, kami tidak merasakan pajak itu, oh itu Bapak coba ditinjau oleh." Ya udah gini mhm, aja, Dek, "Adek tinggal di mana?" Cenah. "Ya tinggal," waktu itu saya lagi sosialisasi di daerah Pandeglang. mhm, "Dek tinggal di mana?" "Saya dari Balaraja." Cenah. "Oh dari mmm, jauh amat ya?" "Iya karena kami dapat, sekolahnya di sini." "Oke. Pulang kapan?" "Pulang hari Sabtu." Nah, terus kalau ke sana lagi, ke Pandeglang lagi hari apa? Seminggu sore gitu kan. "Oh dia pakai apa?" "Ya udah diantar sama ayah." "Oh nanti gini aja ya, besok kalau diantar ayah kamu, kamu dari Balaraja ke Pandeglang jangan aspal eh, ya, sana ke laut, ke sungai-sungai, ke Dia bilang, "Loh Pak, kamu katanya pajak nggak ada manfaatnya." "Ya itu jalan yang kamu injak itu ya kamu bayar itu dari pajak." Ya. mmm, "Ya iya." mhm, "Oh kalau gitu berarti saya harus bayar pajak?" "Lah iya harus bayar pajak kamu, tapi kan saya tidak punya motor." "Minimal kasih tahu sama ayah kamu." Itu makanya mhm, kenapa kami segmennya SMA juga seperti itu. Kami juga mmm, ada juga yang kritisi, "Saya nggak punya motor, saya juga motor ini, Pak, ini dibayarin," ya. heeh, "Nah kenapa saya yang disosialisasikan?" "Oh iya, minimal kamu kan yang pakai motor itu, kamu kasih tahu dong sama ayah kamu," gitu. Termasuk yang ke ibu-ibu juga, saya suka bercanda, "Ibu-ibu, kan ibu-ibu kan punya manajemen yang luar biasa, manajemen dapur. Ingetin yang suaminya." Nah itu, "Ya Pak, nanti besok saya ingetin suami mhm, saya." Nah ini mhm, kan minimal seperti itu kan. mhm, Ya ada juga yang yang kritik keras gitu, emang enggak kalau memang ingin transparansi penggunaan gini, kami kan punya itu kan, silakan buka, kan kami punya apa, istilahnya PPID gitu kan, iya, tanyakan seperti itu, transparansinya. Ya mungkin ya dalam perjalanan ada saja ya Mbak Sipa ya, mhm, nah fluktuasi yang tugas pajak yang tidak amanah seperti itu, iya, kami juga tidak nah itu sih menafikan. ya, Tapi kan dengan sekarang kita transparansi mengurangi, eee, pertemuan antara wajib pajak dengan petugas pajak mungkin dengan mhm, aplikasi-aplikasi itu, ya itu kan salah satu upaya, mengurangi cost mengurangi gitu itu ya? heeh. Karena kita juga pembayaran khusus pajak kendaraan bermotor kami juga sudah menggunakan online gitu kan, Signal istilahnya, Mmm, Signal. Jadi, bayar pajak kayak kita di Shopee lah kayak belanja mhm, gitu kan, itu ada aplikasinya, ada fiturnya, dipijit-pijit itu tinggal transfer uang, nanti, STNK-nya tinggal ambil ke Samsat gitu, tinggal ngambil aja kan, bawa mhm, petunjuk kan kami sudah bayar, seperti kan mengurangi itu kan, hal seperti itu kan. iya betul. Oke, tadi menanggapi yang tadi cerita mahasiswa itu ya, Mhm mhm. jadi si mahasiswa ini merasa pajak ini nggak ada Iya, manfaatnya heeh. gitu kan. Tapi menurut Pak I sendiri apakah pengoptimalan pengelolaan pendapatan ini udah maksimal gitu, Pak? Di Kalau Banten ini iya, khususnya? kalau di kami pengoptimalan dari apa? Dari perolehannya atau dari cara Dari memperolehnya? cara perolehannya? Kalau cara perolehannya, tentu kita jangan berpuas dirilah gitu kan. Harus Mhm, dari tahun ke tahun, dari waktu ke tahun harus ada inovasi terus gitu. Tapi kalau dari ukurannya target mhm, kan kami punya target tahunan, target ya alhamdulillah setiap tahun tercapai sebetulnya ya itu sudah tercapai. Tapi kan kita jangan jangan berpuas diri dengan, "Oh saya udah memenuhi target." Kalau hanya untuk memenuhi target kami sudah terpenuhi, artinya kalau ukuran itu jadi ukuran, berarti kan sudah optimal kan, udah optimal gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kan dalam perkembangan pembangunan itu kan setiap tahun itu kan tuntutan dari masyarakat terus meningkat gitu, meningkat. mmm, Jadi kan kami harus tetap menginovasikan seperti itu, upaya-upaya apa yang untuk lebih istilahnya lebih lebih sadar, lebih tepat waktu, nah, itu yang harus kita laksanakan. Tapi kalau ukurannya dari target yang sudah ditetapkan ke kami sudah tercapai. Artinya mhm, kalau ukuran itu berarti sudah optimal gitu. Tapi kan ya namanya bayar pajak kan dinamikanya kan cukup tinggi gitu, iya, makanya harus tetap kita maksimalkan aja, mmm. seperti Tapi kalau penggunaan hasil-hasil dari pajak ini yang bisa dirasakan masyarakat ya, mhm. itu menurut Pak I sudah optimal belum sih? Kalau itu udah optimal kalau pemahaman kami, karena di dalam APBD itu kan ada ukuran-ukuran, ada amanat-amanat undang-undang. Mhm, Misalnya 30% untuk pendidikan. Nah, sekarang di APBD itu anggaran untuk pendidikan itu udah di atas 30%. Untuk kesehatan 10%, kami sudah di atas 10%, seperti itu. Dan, pelayanan ke masyarakat sekarang kalau boleh kita lihat gitu kan ya,
SMA, LSM kan kewenangan kita ya. Iya. Kan kalau SMP, SD mah kan kewenangan kabupaten kota. Mmm, Ya insya Allah bisa dilihat semua SMA negeri kan semua relatif sekarang kan dengan adanya Bosda, nah mhm, itu kan upaya-upaya uang dari itu kan untuk mhm, membantu itu. Jadi udah ini ada pendidikan, mmm, kesehatan, jalan gitu kan. oke. Jalan sekarang kita ke selatan aja kan sudah Udah dibeton, beberapa ya? heeh, Mhm, sudah representasinya ya. Jadi ya Allah lah dari pajak itu ya sebagai, apa, pembiayaan untuk pembangunan udah kita maksimalkan semua mhm. seperti itu gitu. Walaupun mungkin ada beberapa masyarakat yang merasanya masih belum merasakan gitu, Ah, manfaat dari pajak itu sendiri. Nah, itu menurut Pak Is tuh kenapa loh? Apakah karena emang belum merata kah? Atau karena apa nih, menurut Pak Is nah nih? justru itu yang kalimat masyarakat yang belum merasakan itu, objeknya di mana dulu gitu kan ya. Kan tadi Mmm, kan ini, paling mudah aja, Pak, jalan itu kan ada 3 kewenangan kan. Ada mhm, kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota. nah, Jangan-jangan jalannya rusak, jalannya kewenangan kabupaten kota kabupaten ya? gitu Iya, kan, bukan punya provinsi gitu kan. Kalau yang jalan provinsi ya yang apa, yang jalan-jalan penghubung antar kabupaten gitu kan mhm, bisa dilihat gitu. Kita dulu ke utara aja, kami beberapa hari beberapa bulan yang lalu lewat utara sampai perbatasan ke Tangerang, mmm, semua kan udah ada beton gitu ya, semua ada seperti itu. Selatan juga kalau dulu yang namanya ke Cikesik itu, masya Allah bisa kalau pas sore aja harus cepat-cepat pulang gitu kan, karena nggak bisa pulang kan, heeh, jalannya rusak kan. Sekarang kan udah 24 heeh, berarti ada jam. progres ya? Ada Mhm. progres, ya seperti Tapi kalau untuk karakteristik masyarakat Banten dalam membayar pajak tuh gimana deh, Pak? Sulit banget kah? Atau sulit aja? Atau netral apa gimana tuh? kalau secara umum sebenarnya masyarakat, Banten taat pajak gitu kan. Heeh, Cuman kita yang perlu kita yakinkan itu, ya tadi itu, bahwa gini loh ya, pajak yang kami tarik dari Anda itu ini kami pergunakan. Yakinkanlah seperti itu gitu kan ya. mhm, Jadi, ya masyarakat Banten, apa, secara umum memang taat ya bayar pajak ya, tapi plus harus ada penjelasan yang lebih teknis gitu kan. jadi Jadi biar kalau mereka lebih paham, paham, jadi tidak salah paham, seperti itu, gitu mhm, kan. Itu aja sih sebetulnya. Enggak ya insya Allah masyarakat Banten secara umum, bisa dikatakan taatlah bayar pajak gitu kan. mhm, Cuman memang harus namanya pengertian karena mungkin komunikasi sarana ini lebih lebih cepatlah di mhm, Banten harus gitu. lebih masif ya? Hal lebih masif Mhm, gitu, tidak bisa istilah, "Lu harus bayar pajak." Kan di TikTok ada katanya, di Instagram ada, ini apa kan, harus kita sebut. Nah, melalui sosialisasi, mulai baliho, melalui banner, melalui videotron, melalui itu kita berbagai meyakinkan, alhamdulillah gitu kan, seperti itu kan. mhm. Oke, nah itu dia nih perbincangan kita hari ini bersama Pak Is ya, mengenai bagaimana pajak dan pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Banten. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Is sudah datang di studio Ekbis dan Iya, sebelumnya boleh dulu closing statement untuk sobat Ekbis di rumah. Silakan, Pak. terima kasih Sobat Ekvis yang kami hormati, sayangi, ada beberapa hal kaitannya dengan pengelolaan pajak, tentunya, bahwa pajak itu adalah salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Jadi kita dengan membayar pajak sebetulnya secara tidak langsung kita nyata-nyata kita sebagai pahlawan pembangunan karena yang memanfaatkan kita juga gitu kan. Artinya bahwa pajak itu betul-betul harus kita kelola bersama, kita awasi bersama sehingga hasilnya menjadi, dinikmati secara bersama itu. Itu aja mungkin, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is, saya Cipa Yasmin pamit undur diri dan sampai jumpa.